Saudara, malam hari ini kita akan berdoa dalam kepenuhan Roh Kudus. Untuk membimbing saudara, kami akan melayani firman Allah, dan seterusnya saudara berdoa dengan iman saudara bahwa saudara dianugerahi Roh Kudus, sebab Roh Kudus dikirim untuk saudara yang percaya, menjadikan saudara saksi bagi Tuhan. Mari kita nyanyi "Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini". tempat ini. Haleluya.
di akhir zaman berhembuslah sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Menjadi permohonan kami Tuhan, berhembuslah Roh Kudus di tempat-tempat di mana Tuhan kami berkumpul, umat-umat-Mu yang percaya kepadamu. Ada satu kerinduan yang begitu besar di hati kami untuk kami menerima kuasa Roh Kudus itu Tuhan. Penuhilah kami semua, sidang jemaat yang ada di Cibening khususnya ya Tuhan. Engkau kenal hati kami semua, kerinduan kami untuk membuka hati kami kepada kuasa Roh Kudus untuk hadir memenuhi hati kami, memenuhi seluruh penghidupan kami ya Tuhan, sehingga hidup kami bukan kami lagi, tetapi Engkau Roh Kudus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau akan membentengi kami, menjauhkan dari segala hal-hal yang bukan dari Tuhan. Roh Kudus akan ada, meliputi kami, menaungi kami. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya mari Engkau berfirman kepada kami Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan dengan firman-Mu, sehingga kami sampai kepada maksud dan tujuan dari kehendak-Mu, agar kami penuh dengan Roh Kudus. Kami serahkan doa kepenuhan Roh Kudus pada malam hari ini di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, sebelum kita masuk di dalam doa kepenuhan Roh Kudus, kita akan membuka Kisah Para Rasul pasal 19. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-7. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Saudara,
Roh Kudus sampai saat ini masih berkarya. Dan kalau saudara membuka hati setiap hari kepada Roh Kudus, maka dia akan memenuhi saudara pada malam hari ini. Jadi bukan tunggu-tunggu hari raya Pentakosta, tapi setiap hari ada kesempatan untuk saudara menerima Roh Kudus, asal hati saudara terbuka bagi Roh Kudus setiap saat. Di ayatnya yang kedua, kita akan baca di ayat yang kedua, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Dulu orang Kristen asal sudah percaya dan dibaptis sudah cukup. Datanglah pertanyaan ini, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ke-12 murid Yohanes Pembaptis ini adalah murid-murid yang rendah hati. Dia tidak tahu, dia katakan tidak tahu. Belum penuh Roh Kudus, dia katakan belum. Murid Yohanes ini menjawab dengan jujur, saya belum tahu Roh Kudus, bahkan mendengarnya pun belum pernah. Ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jadi ada hubungan kepenuhan Roh Kudus dengan baptisan. Kalau saudara dibaptis air, saudara dimasukkan ke dalam air, saudara tenggelam di dalam air, seluruh tubuh basah. Kalau kita dipenuhkan Roh Kudus, kita pun tenggelam dalam sungai Roh Kudus, kita dibaptis, seluruh tubuh dipenuhkan dengan Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Baptisan Yohanes adalah untuk baptisan pertobatan. Bertobat dulu baru dibaptis. Baptisan pertobatan adalah sebuah baptisan dari pertobatan. Ternyata ada yang sudah percaya, bertobat dan dibaptis, tapi belum dipenuhkan Roh Kudus. Jadi kita sudah percaya Yesus, bertobat, menyingkir dari larangan-larangan Tuhan, saudara hidup di dalam Tuhan, lalu saudara dibaptis. Ayat 4, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Kalau saudara masih baru mengalami dibaptis dan belum dipenuhkan Roh Kudus, maka saudara sama dengan baptisan Yohanes, baptisan pertobatan.
pertobatan. Ayat 5, di ayat yang kelima, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika saudara dibaptis air, saudara menerima stempel nama Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan saudara. Ayat yang ke-6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Sekarang ketika saudara dipenuhkan Roh Kudus, saudara menerima stempel Roh Kudus. Kemana saudara pergi, orang tahu bahwa saudara itu adalah anak-anak Tuhan. Saudara pasti kelihatan sebagai anak Tuhan karena saudara ada stempel Roh Kudus ada di dalam hidup saudara. Saudara mau penuh Roh Kudus, saudara mau belajar menyingkir, artinya hidup saudara tidak sejalan dengan dunia ini, tidak berpendirian di jalan orang-orang berdosa, tidak berkedudukan dalam kumpulan pencemooh. Tuhan pasti penuhi saudara dengan Roh Kudus. Di manakah tempat kita menyingkir? Yaitu di kaki Tuhan kita sembahyang. Dalam Yohanes pasal 7, Yohanes pasal 7 ayat 39. Yohanes 7 ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Waktu Yesus naik ke surga, dia kirim Roh Kudus. Roh Kudus turun. Di mana dia turun? Di atas kamar loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Sekarang tahun 2020. Roh Kudus sudah turun belum? Sudah dicurahkan atau belum? Sudah. Lalu kenapa ada di antara saudara belum terima Roh Kudus? Dikatakan tadi, yang terima yang percaya. Yang tidak percaya tidak menerima. 39 tadi dikatakan, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Kalau saudara percaya, pasti menerima. Sebaliknya, kalau tidak percaya, tentu tidak menerima. Di ayat 37, 38, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang haus, yang ada percaya, yang merindukan Roh Kudus, saudara pasti menerima Roh Kudus pada saat ini.
Puji Tuhan. Tuhan berkati. Bukalah hatimu untuk Roh Kudus. Roh Kudus ada di depan pintu hati. Bila hati itu terbuka, dia masuk dengan iman, dengan percaya. Saudara terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau mengaruniakan saya Roh Kudus saat ini. Aku terima. Haleluya. Mari kita angkat pujian sebelum kita masuk dalam doa. Saudara, dengan iman saudara terima pada malam hari. Kita angkat satu pujian, penuhi sekarang Tuhan. Merindukan zaman Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Sekarang penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku sebagai tanah gersang, merindukan zaman Roh Suci. Bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Regu kesejukan air hidupmu Tuhan. Sekarang penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Kita berlutut semua, berlutut, berdoa. Terima dengan iman. Haleluya, haleluya. Hidupku, buka hatimu, Roh Kudus masuk. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Aku sekarang, penuhilah hidupku. Ramakasana karya. Hanya Engkau
berdoa. Berdoa terus, berdoa. Terima Roh Kudus dengan iman. Haleluya, haleluya.